selamat pagi sahabat Kata Data, apa kabar? Salam sehat selalu dan pastinya tetap patuhi protokol 3M dimanapun Anda berada, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dalam rangka menuju ulang tahun Kata Data ke-9, Kata Data Indonesia mempersembahkan Indonesia Data and Economic Conference atau ID Kata Data 2021 Reimagining the Future of Indonesia bersama saya Maria Margareta. ID Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Cooperation, Link Aja. Acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partners, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga NET. Dan penyelenggaraan ID Kata Data 2021 di hari keempat ini disponsori oleh PT Barito Pacific Tbk. Selain via Zoom webinar, tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube Kata Data Indonesia, Facebook Kata Data Indonesia, Instagram Kata Data Co.id, serta kunjungi website kami katadata.co.id. Diskusi ini berlangsung secara bilingual, jadi bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris, silakan untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Baik, sahabat Kata Data, sesuai dengan pertanyaan yang menjadi tema pembuka pada diskusi hari ini, yaitu apakah ekonomi nasional kita sudah berada di jalur yang tepat? Nah, sama-sama kita akan mendengarkan jawabannya melalui pemaparan dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengenai posisi ekonomi Indonesia saat ini dan bagaimana proyeksi perkembangan moneter nasional di tahun 2021. Baik, bersama moderator kita, CCO Kata Data, Bapak Heri Susanto, dan Editor-in-Chief katadata.co.id, Bapak Yura Syahrul. Silakan. Saya sebenarnya kalau wawancara Ibu nih pasti bingung, soalnya banyak yang kepengen ditanyain tapi kan waktunya juga terbatas ya. Tapi saya ada 2 pertanyaan aja sih, tapi pasti elaborasinya juga mungkin akan cukup banyak ya. Yang ya lebih ke soal makro. Tadi Ibu udah panjang lebar bercerita bagaimana digital itu tuh bisa menjadi sebuah dua sisi sih, bisa memacu ekonomi tapi juga ada sisi lainnya terkait dengan mungkin akan ada ketimpangan ke depannya. Nah, dalam konteks sekarang Bu, terkait ekonomi makro begitu ya. Ini satu pertanyaan tapi mungkin penjelasannya 2 begitu. Dengan kondisi yang seperti ini, selain ekonomi digital dan mungkin vaksinasi gitu, apa-apa lagi sih yang kemudian bisa menjadi kayak semacam pendongkrak ekonomi dalam kondisi yang seperti ini Bu? Apakah itu mungkin tadi Bu sudah sempat singgung soal Omnibus Law, kemudian LPI, atau mungkin ada apa lagi? Karena di sisi yang lain, ekonomi kita kan sampai akhir tahun itu kan trennya masih kontraksi gitu ya. Tapi juga bagaimana ini bisa segera pulih, karena saya baca artikelnya Mas Dede beberapa hari lalu ya soal bagaimana kita harus segera pulih begitu dari resesi atau kondisi ini begitu. Nah, dari Ibu ngelihat kondisi ini, kemudian kira-kira apa yang bisa menjadi pemacu atau pendorong ekonomi dalam masa pemulihan ini apa ya Bu? Terima kasih Bu. Ya, pertama ya, ini kan berarti pertanyaannya mengenai bagaimana kita memulihkan ekonomi, tapi tidak hanya sekedar memulihkan ekonomi. Kalau kita selalu memikirkannya di Kementerian Keuangan itu tidak hanya sekedar pulih, tapi kita come out stronger gitu. Jadi kita keluar dari krisis ini dengan situasi yang lebih kuat lah dalam hal itu. Jadi ada 2 hal, pulih. Jadi kalau pulih itu kan berarti
dipukul mungkin dia pingsan atau setengah terhuyung-huyung dan dia harus pulih. Dan yang kedua dia harus come up stronger. Yang stronger itu kan berarti fondasinya harus diperbaiki. Nah yang pulih dulu aja deh. Yang pulih itu kan knock out efeknya dari COVID adalah demand supply tadi. Dari sisi demand-nya konsumsi kolaps, investasi turun, ekspor karena global trade-nya juga turun, kita turun. Jadi caranya, satu-satunya cara yang kita miliki counter cyclical itu adalah dari fiskal dan moneter, terutama fiskal. Kalau moneter kan melalui jumlah uang beredar, suku bunga turun, dan kita bersama-sama BI sama kami melakukan burden sharing itu. Tapi most of work kan melalui fiskal, bantuin orang yang tiba-tiba kena PHK, bantuin orang-orang miskin yang tiba-tiba tidak bisa bekerja, warungnya tutup, bantuin orang-orang yang pendapatannya turun, bantuin orang-orang yang kena COVID, ya, bantuan tenaga kesehatan yang kena, itu kan semuanya adalah APBN yang turun ke bawah. Pesantren yang harus tutup, bagaimana supaya mereka buka, kita kasih lagi untuk membantu. Kalau sekolah-sekolah yang tadinya tutup, muridnya sama gurunya nggak bisa beli internet kuota, kita kasih kan kayak gitu. Jadi semuanya itu adalah APBN kerja, makanya saya selalu menggunakan kata yang mudah saja, APBN kerja ekstra keras gitu. Untuk pada saat kita sendiri penerimaannya juga turun karena pembayar pajak kita semuanya lagi menggap-menggap gitu. Jadi defisit financing yang gede itu unavoidable, itu adalah bagian dari konsekuensi sekaligus strategi. Konsekuensi itu karena tadi penerimaan turun tapi kita harus belanja, tapi juga memang itu strategi untuk counter cyclical gitu kan. Makanya kita bikin pen waktu itu 695, ternyata kita berhasil membelanjakannya 553. Tahun ini yang tadinya kita desain pennya hanya sekitar 330, terus kita lihat perubahannya hanya dalam waktu jumlah eskalasi, vaksinasi dan yang lain-lain, dihitung lagi nanti jumlahnya mungkin akan mendekati hampir 700 triliun lagi ini. Jadi APBN untuk melakukan mengcounter tadi konsumsi yang kolaps, investasi yang kolaps, dan ekspor kita yang melemah karena dunia belum recover. Tapi kemudian kita udah melihat konsumsi udah mulai sedikit recover walaupun belum masuk ke positive zone, investasi sudah mulai, walaupun kita lihat kredit di perbankan masih negatif, tapi mereka bilang 2021 akan ekspansi lagi, capital market sudah mulai bullish. Kemudian dunia, Amerika, Eropa, atau bahkan dalam hal ini RRT terutama sudah mulai masuk kepada positive zone. Jadi nanti trade akan naik lagi. Nah, pada saat yang agregat demand-nya sudah mulai pulih, maka nanti fiskalnya mulai nggak menonjol. Artinya kita harus konsolidasi lagi karena kita kerja ekstra keras. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jebol sendiri. Jadi kita berharap mereka akan mulai kuat, maka kita konsolidasi, memperbaiki lagi postur APBN kita. Itu dari sisi pemulihan ekonomi. Jadi bagaimana kita mengembalikan dan mengakselerasi tahun ini, 2021 tadi, pemulihannya tadi. Konsumsi yang sudah mulai pulih, investasi pulih, ekspornya sudah mulai pulih, import kita sudah mulai meningkat lagi untuk yang bahan baku, PMI manufaktur kita sudah di atas 52, itu semuanya udah menggambarkan, oh strategi dan memang tadi konsekuensi dan strategi fiscal policy udah mulai nunjukin. Kita mulai masuk ke sekarang sektor by sektor. Makanya sekarang kita bicara tentang otomotif. Tadinya saya mengatakan hati-hati dulu karena kita lihat antara mobil baru dengan mobil bekas ini ada. Tapi kalau dia nungsepnya terlalu dalam, naiknya lagi terlalu sulit, kita harus mencoba menaikkan. Semua negara melakukan berdasarkan masing-masing. Kalau kita lihat industri otomotif kita termasuk industri yang penting. Tidak hanya dari sisi pekerjaan tapi juga ekspor dan yang lain-lain. Maka kita perlu untuk menciptakan tadi stimulasi demand lagi. Makanya kita membuat pembebasan PPNBM untuk mobil yang lokal kontennya tinggi. Kita lakukan untuk sektor by sektor. Kalau pariwisata kolaps, maka Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan bisa nggak hotel-hotel daripada kosong dijadikan tempat untuk nginep para tenaga kesehatan yang mereka nggak pulang sehingga tidak menulari keluarganya. Untuk isolasi mandiri, hal-hal seperti itu kita terus yang inovasi. Kita sebut satu demi satu kita coba urai gitu, sehingga kita bisa dari sisi demand-nya maupun supply-nya tadi industri bisa bergerak lagi. Nah, kalau kita sudah
mulai recover, tentu kita akan lihat salah satu kan necessary condition-nya vaksin. Makanya kita mengatakan vaksin yang tadinya pemerintah menetapkan 50% gratis, 50% mandiri, terus Presiden mengatakan sesudah mendengar dari WHO dan seluruh dunia prakteknya, kalau diumumkan kayak gitu, orang mungkin nggak akan pada mau vaksinasi karena alasan nggak punya duit. Maka langsung diumumkan gratis. Jadi nggak ada alasan orang tidak bisa mau ikut vaksin. Itu halangan itu harus dihilangkan dulu. Namun sesudah kita announce bahwa ini semuanya gratis dan supply vaksinnya kita atur, muncul lagi ide, loh beberapa perusahaan bilang, saya pengen bantuin pemerintah, bisa nggak kita mengadakan vaksin asal diperbolehkan. Mandiri muncul lagi. Jadi ini yang menggambarkan tadi loh, berbagai macam policy adjustment di dalam kita menghadapi memang kondisi COVID yang memang sangat dinamis. Nah, itu yang tadi jadi pemulihan ekonomi kita berharap mulai muncul di kuartal kedua. Kuartal 1 kenapa belum? Ya karena kemarin tiba-tiba eskalasinya makin tinggi sesudah liburan akhir tahun dan awal tahun. Dan kemudian kita buat PSBB atau sekarang namanya P2KM yang secara pembatasan secara mikro. Tapi ini pasti ada konsekuensinya. Nah, kita harapkan tidak terlalu besar. Sementara tadi pemulihan ekonomi melalui fiskal tetap kita lakukan secara cukup agresif. Kuartal kedua kita harapkan nanti pertumbuhan ekonominya bisa recover jauh lebih accelerated karena basisnya tahun lalu juga sudah menurun di minus 5,3 dan ini momentumnya kita harapkan terjadi sampai akhir tahun. Yang kedua tadi saya sampaikan, kalau kita kepengen keluar dari krisis stronger, berarti kita tidak hanya sekedar bagaimana mengubah demand dan supply menggunakan APBN, tapi kita mikirin fundamental issue Indonesia apa sih? Makanya kan waktu itu sebetulnya pemerintah melalui APBN-nya waktu kita bicara kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, kita sudah mengidentify Indonesia, even though nggak ada COVID, kita tuh menghadapi potensi ancaman middle income trap. Artinya kita akan stay in this middle income like almost forever, like seperti yang terjadi dengan Latin Amerika 20 tahun, stay in that middle situation, middle income situation. Kuncinya apa supaya kita tidak kena di middle income trap? Kalau saya menggunakan 4 yang paling gampang selalu disampaikan juga, ini Presiden juga semuanya SDM, sekali lagi SDM, manusianya. Kedua, infrastruktur. Negara tidak akan bisa menjadi negara first world, kita kan disebutnya third world, second world, emerging, developing, low income, middle income, baru high income. Kalau menjadi high income atau tidak lagi third world, tidak emerging atau middle income atau developing tapi menjadi high income, Anda selalu harus membutuhkan infrastruktur yang bagus, sumber daya manusia yang bagus. Yang ketiga, regulasi yang baik. Itu sebetulnya kepastian hukum, ease of doing business. Dan yang keempat, birokrasi yang profesional, institusi yang baik. Itu susah semua nih. Nggak ada yang gampang di antara empatnya. Kita mau ngejar infrastruktur, kita sekarang ketahuan, BUMN yang ngerjain juga dia sedikit batuk di sana, sedikit batuk di sini, harus dibenerin lagi. Kan kayak gitu. SDM, kita mau benerin SDM, ya Menteri Pendidikan sama Menteri Kesehatan, belum kita bicara stunting, anak-anak kita yang kurang gizi, it takes berapa tahun untuk nurunin dari stunting yang 33% menjadi 22%, Presiden inginnya 14%. Itu hanya dalam waktu 5 tahun, it will takes a lot of effort gitu. Kemudian regulasi yang simple tadi, policy yang ease of doing business, makanya Undang-Undang Ciptaker dilakukan. Itu pun masih dalam bentuk undang-undang. Sekarang Presiden mengebut menterinya dipaksa, ini over weekend saya berapa kali saya harus tanda tangan PPPP yang harus dikejar, yang harusnya memang tanggal 1 kemarin, 1 Februari, dan kita kejar untuk bisa nyelesain. Undang-undang keluar, PPPP-nya keluar, PMK di tempat kami banyak sekali, perpajakan lah dari segala macam turunnya. Ini dalam 2 minggu ini kita nggak habis-habis aja, tiap hari kita kejar-kejaran. Dan kemudian kita bicara implementasinya, makanya birokrasi yang efisien tadi. Jangan sampai udah regulasinya diubah, birokratnya mindsetnya masih yang lama.
gimana nyusahin orang, gimana meregulate yang membuat burden, kan bisa saja. Regulasinya bagus tapi yang ngerjain nggak bagus kan bisa juga. Jadi reformasi birokrasi itu harus terus dilakukan. Saya rasa itu yang untuk come up stronger ya. Dan itu berarti what good ya, apa yang bagus dari Indonesia adalah kita walaupun sibuk dengan COVID, kita signaling kepada seluruh dunia Indonesia itu nggak cuma ngurusin COVID, kita tetap bikin undang-undang cipta kerja dan kita tetap ngerjain PR fundamental tadi. Dan saya harus menyampaikan pada Anda semuanya, itu sangat sedikit loh pemerintahan yang kayak gitu. Coba lihat aja yang paling nyata itu, kayak Amerika Serikat, tiap hari cuma berantem, boleh pakai masker atau nggak boleh masker. Harus ini kewajiban atau nggak kewajiban. Udah 2 tahun, udah yang meninggal udah berapa ratusan ribu, lebih besar dari korban Vietnam War. Mereka sampai hari ini masih belum setuju pakai masker itu wajib atau enggak. Itu masih mending kita cuma bicara orang yang nggak disiplin aja, tapi paling tidak ada yang mengatakan, oh saya harus pakai masker karena ini ideologi. Kan nggak kayak gitu kan Pak. Jadi artinya itu negara yang bukan orangnya nggak bodoh-bodoh Pak. Orangnya yang paling tidak dia bukan negara terbelakang kan. Teknologi ada, infrastruktur aja, duit punya. Jadi maksud aku bahwa pemerintah Indonesia dalam situasi kita ngadepin COVID yang begitu kompleks, kita masih mikirin bagaimana kita meloloskan undang-undang cipta kerja, menyiapkan ease of doing business, infrastruktur tetap digeber. Ini sekarang presiden hari ini pergi ke Pacitan untuk menyelesaikan jalan tol di sini, dan kita lihat BUMN yang harus ngerjain mulai batuk-batuk. Saya sama Erik sudah mulai mikirin gimana cara menyehatkan mereka kembali. Kita bikin SWF untuk bisa mengundang equity financing lebih banyak. Itu waktu diceritakan di dunia internasional, mereka ya amazed aja, ini kok negara ini kok masih mikir ya, negara yang lain-lain aja cuma mikirin berapa jumlah positif, berapa COVID, kita kok mikirin hal yang enggak cuma hari ini gitu. That's a good part. Makanya kalau Mas Heri sama Mas Yura lihat rating kita untuk rating fiskal ya, APBN, kan saya selalu menyebutkan tahun 2020 defisit kita end up dengan sekitar 0,09%, 0,6,09%. Tadinya kan kita mendesain 6,3% kan, 34%, 6,4%. Kita keluarnya dengan 6,09%, 6,1 lah kalau dibulatin. Dan gross kita negatif 2. Kira-kira kan dibulatin di 2 kan. Negara lain, Amerika yang sudah ngeluarin duit sampai triliunan dolar, defisitnya mendekati berapa 13%, berarti 2 kali lipat lebih dari size terhadap GDP ya. Growth-nya dia masih minus 5. Perancis lebih kolosal lagi, Inggris lebih kolosal lagi. Defisitnya gede banget dan GDP-nya turunnya hampir sekitar 9-10%. Negara tetangga kita semuanya sama. Paling tidak kalau defisitnya mereka lebih tinggi dari kita, ekonomi growth-nya jatuhnya lebih dalam. Kita dengan defisit 6%, walaupun itu saya masih sering disebut sebagai hobi utang, tapi growth kita masih relatif bagus. Nah, poin saya adalah waktu rating agency mau membuat rating kepada kita, banyak negara yang sudah di downgrade, outlook-nya negatif atau bahkan di downgrade langsung ratingnya. Kita sampai hari ini masih outlook-nya stable. Jangan dikira itu sesuatu yang simple loh untuk semua negara di downgrade, karena memang resiko gede banget dari COVID. Jadi sebetulnya normal di downgrade. Artinya di downgrade atau outlook-nya negatif. Itu minimal harusnya dalam situasi COVID. Kita dalam situasi kayak gini masih dalam stable. Kenapa? Karena waktu saya menjelaskan ke rating agency, mereka tanya, kenapa Indonesia nggak pakai defisit lebih gede? Oh, dikasih defisit 6,4 aja kita ngabisinnya 6%. Itu pun saya masih punya silpa. Saya punya silpa masih dimarahin sama pengamat. Gitu kan? Dan silpa itu yang akan kita gunakan di 2021 untuk kita bisa menyelesaikan vaksinasi dan segala macam dalam situasi yang kita semuanya. Jadi saya mengatakan kita tuh hati-hati, nggak cuma nyebar-nyebar duit. Dan kita terus akan mencoba, walaupun dalam situasi kayak gini,
saya minta sama Dirjen Pajak, coba tax base kita diperkuat. Nanti begitu mereka recover ekonominya, kita langsung bisa dapat revenue. Karena kita harus segera menyehatkan APBN lagi. Nah, kalau kita bisa menjelaskan secara precise, terus mereka nanya, so untuk Indonesia source of growth-nya dari mana? Ya bukan dari nyetak uang dan bukan dari defisit APBN, tapi kita kerja keras. Apa kerja kerasnya? Nih, aku udah punya undang-undang cipta kerja. Kita mau mengerjakan yang susah, yaitu mereformasi regulasi, memperbaiki ease of doing business. Itu kan bukan kerjaan gampang. Paling gampang yang nyetak duit. Sama kayak negara-negara maju kan. Tapi kita kan nggak, we are not going to that easy way. Kita tahu bahwa dalam shock ini Pak Gubernur sama saya perlu memberikan shock absorber. Tapi ini tidak menjadi substitute dari kerja keras gitu. Ini hanya untuk melindungi Indonesia tidak jatuh atau tidak benar-benar berantakan sehingga kita semua bisa bekerja lagi. Ayo bangun lagi infrastruktur, lagi perbaikin lagi fiscal policy sektoral policy-nya, perdagangan, investasi, SDM kita, kesehatan kita, pendidikan kita. Itu semuanya yang kita coba perbaiki. Jadi menurut saya sih I think that's what we tried dan kita sudah jelaskan dan kita kerjakan gitu. Sehingga moga-moga ya Indonesia bisa keluar better than others gitu. Bahkan dalam situasi kayak gini tiba-tiba kayak saya dipilih untuk ikut jadi co-financing untuk climate change. Orang kan akan mikir boro-boro ngomong climate change, COVID aja di depan mata belum selesai. Nah kan kayak gitu selalu. Attitude-nya kan selalu gampang sekali untuk menjadi sangat yang disebut yaitu tadi ekstrim kepada cepet give up aja tapi kita enggak. Karena fokus kita adalah Republik ini akan lewat beyond COVID. Dan waktu COVID-nya udah lewat, orang tiba-tiba ingat lagi ngomong, kenapa pendidikannya nggak beres, kenapa infrastrukturnya nggak dibangun, kenapa ini kan kayak gitu. Nanti kalau udah lewat, memorinya pendek banget. Orang langsung ngomong kayak gitu. Jadi kita harus sudah siap kayak gitu. Gitu Mas. Iya, Moga-moga menjawab. Kita semacam orang lupa gitu loh bahwa kemudian kayak tadi gitu dengan pertumbuhan ekonomi ya walaupun masih minus tapi defisitnya juga terjaga begitu ya, kemudian juga dari sisi tekanan yang lainnya sehingga kemudian credit rating melihat Indonesia masih cukup perform gitu, karena mungkin selain kita menangani pandemi kita juga tetap nyicil PR-PR kita yang sebelum COVID ini ada gitu Bu ya. Betul. Satu pertanyaan lagi kali Bu, karena ya saya tahu sebenarnya masih bisa banyak tapi waktu juga barangkali ini terkait dengan pekerjaan rumah kita yang kita lagi cicil buat selesaikan, karena di sisi yang lain juga data BPS di Oktober kan juga menunjukkan gitu bahwa jumlah penduduk Indonesia itu sekarang lebih banyak didominasi oleh Gen Z dan milenial gitu ya. Kemudian yang itu tadi juga Ibu juga udah sempat sebutin ada potensi bonus demografi, kemudian jangan terjebak sama middle income trap itu. Nah, dengan ngelihat konstelasi yang terjadi sekarang ini Bu, terus kemudian ada COVID, kira-kira akan seperti apa ke depannya itu? Apakah kemudian agak melambat atau kita ya ini optimis sih, pasti barangkali kita bisa dapetin bonus demografi itu. Cuman barangkali dari Ibu ada view bagaimana ini bisa kelompok masyarakat yang muda-muda ini kemudian bisa mengakselerasi ekonomi juga ke depan. Ya itu salah satu keuntungan kita punya populasi yang demografiknya muda ya. Itu mungkin juga menjelaskan sama seperti di India kita ya walaupun kita kena COVID relatively kalau dari sisi positivity-nya tinggi, tapi dari casualty-nya korbannya relatif kecil. Beda dengan negara-negara yang aging, seperti di Eropa, di Amerika, ya positivity-nya tinggi dan casualty-nya tinggi juga. Itu kan salah satu keuntungan kita. Kita juga dari sisi demografi yang muda, itu menggambarkan bahwa ongkos atau biaya belanja untuk kesehatannya sebetulnya akan relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara yang aging population. Itu sudah merupakan sesuatu ya, sama saja kayak kita hidup aja. Kalau Anda masih relatif muda kan jarang paling
kalaupun Anda sakit itu masuk angin atau kena flu kecil gitu kan. Itu sudah 5 tahun nggak pernah, paling beli 1 Panadol gitu kali. Nggak boleh mengendorse obat ya dalam hal itu. Obat sakit kepala lah kalau kayak gitu, obat flu. Tapi kalau orang udah sepuh, biasanya ada darah tinggi 1 hari, ada gula, ada yang bahkan cuci darah segala macam kan. So itu ya terjadi di semua negara gitu, yang dimana mereka punya aging, pasti biaya kesehatannya akan makin besar. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan populasi yang tadi didominasi oleh generasi muda, milenial dan Z generation? Ya tadi, ada 2 konsekuensinya. Mata uang itu selalu ada 2 sisi. Satu sisinya bagus, satu sisinya konsekuensi gitu. Bagusnya adalah tadi, ongkos kesehatannya lebih murah, mereka mungkin menjadi faktor produksi kalau dalam sisi ekonomi ya. Jangan dianggap kalau saya ngomong kayak gini seolah-olah saya tidak menganggap ini tidak berperi kemanusiaan. Tapi kalau ekonomi itu menganggap manusia itu labor itu ya faktor produksi, dia masuk dan dia naikin growth GDP dan yang lain-lain. Itu udah sesuatu yang positive side untuk kita. Negatif atau konsekuensinya mungkin nggak negatif. Konsekuensinya ya penduduk muda ini kalau tidak dididik ya dia cuman kayak gitu-gitu aja, nanti tergulung oleh tadi digital ekonomi yang kita barusan ngomongin panjang lebar tadi. Sebentar lagi dia udah kalah sama robot aja. Orang udah nggak perlu, kalau sekarang kita sebentar lagi punya mobil atau motor yang nggak perlu sopir, ya kita nggak perlu lagi tukang gojek. Itu kan devastating buat kita. Mungkin nggak, Amazon aja sekarang sudah bikin drone yang bisa langsung dari tempat gudangnya dia ke pembeli tanpa harus pakai truk-truk itu, tapi dia pakai drone yang unmanned itu, yang tanpa orang. Artinya it's happening gitu. Jadi artinya kalau yang muda ini kita tidak train, kita tidak educate, dia jadi frustrasi. Karena dia punya banyak waktu, dia technologically mudah untuk akses, walaupun dia tidak savvy, dia mungkin tidak pinter, tapi dia mengkonsum teknologi jelas dia paling cepat gitu. Orang tua kan ya kalau mau denger musik biasa, kalau orang muda kalau nggak pakai Spotify, pakai TikTok, pakai segala macam. Jadi mereka akan keinginan mereka banyak, dia diberikan akses terhadap berbagai teknologi yang membuat mereka bisa, tapi mereka bisa frustrasi karena dia nggak punya income, dia nggak punya skill. Nah ini adalah sesuatu yang akan bisa menjadi suatu tantangan yang sifatnya sangat segera. Makanya kenapa kita berlomba dengan waktu. Dalam artian yang muda-muda ini berlomba dengan waktu. Pertama, tadi yang saya sebutkan, stunting. Kalau bayi yang lahir di Indonesia, 1 atau 3 dari 10 itu pasti gizinya kurang. Dia nanti mau diajarin dengan digital teknologi, diajarin itu nggak akan ketemu aja, karena stunting itu ada di otak. Bukan masalah kuntet tinggi badan, tapi otaknya yang kuntet gitu. Jadi kalau 3 dari 10 anak kita yang lahir kemungkinan stunting, Indonesia 20 tahun lagi kita akan ngadepin 1/3 labor force kita itu nggak bisa diapa-apain gitu, very unproductive. Dan mereka nggak akan diem, mereka walaupun stunting dia punya marah, dia punya harapan ke depan. Dan ini yang harus kita jaga. Makanya sekarang kalau kita bicara menurunkan stunting itu bukan apa-apa, itu adalah misi kemanusiaan buat kita. Kedua, yang sudah ada di sekolah sekarang kita harus ajarin yang bagus. Makanya reformasi di bidang pendidikan itu penting. Kalau anak-anak kita hanya belajar sejarah atau yang lain yang memorize tapi nggak pernah punya critical thinking, nggak akan bisa masuk ke digital teknologi. Dia disuruh baca 1 kalimat atau 1 paragraf, dia nggak ngerti itu paragraf isinya apa. Mereka bisa baca alfabet tapi dia nggak ngerti. Maka dia nggak akan bisa, kalau critical thinking dia nggak akan bisa masuk ke digital. Makanya kalau Nadiem sebagai seorang yang punya Gojek, dia mengatakan yang penting sekarang orang adalah matematika, programming, dan empathy atau critical thinking. Nah hal-hal seperti itu dunia pendidikan kita siap nggak? Para guru kita siap nggak? Kurikulumnya siap nggak? Kalau mereka belum siap, kan kasihan yang diproduce adalah anak-anak generasi milenial atau Z tadi yang salah aja, yang mismatch dengan kebutuhan
labornya dia makin frustrasi lagi gitu. Nah ini yang harus kita hilangkan. Ketiga, jadi kalau yang sudah sekolah pun harus, yang ketiga yang sudah di tempat kerja, dia harus tetap keep up upgrading. Saya masih kasih contoh aja di Kementerian Keuangan, banyak anak-anak kita itu kan merekrut anak generasi milenial dan Z yang pinter-pinter, mulai dari ngerekrut di STAN atau sekolah-sekolah, kita ngambil yang lulusan terbaik, kita rekrut masuk lagi Kementerian Keuangan. Begitu dia lulusan terbaik masuk Kementerian Keuangan, kalau ternyata dia cuma suruh melihat komputer dan nggak mikir, dia dalam waktu 2 tahun bukannya makin pintar, makin bodoh aja. Nah kita yang di tempat kerja, kalau saya seperti saya selalu bilang sama semua eselon 1 saya, kita ini punya tanggung jawab moral, kita ngerekrut orang terbaik, kalau dalam 10 tahun orang terbaiknya jadi orang paling bodoh, jadi birokrat yang tadi yang tidak melayani, tidak profesional, yang salah ya kita. Makanya sebagai pimpinan kita harus mengubah cara, setiap hari anak-anak itu harus makin pinter, karena dunia yang akan dihadapi anak-anak ini makin berubah juga. Tadi kan aku sempat dengar sebelum saya onin, Anda tanya, oh di Kementerian Keuangan untuk komunikasinya tadi udah dikasih acungan jempol ya sama teman-teman kata data tuh awit di sini pasti deh. Anda boleh sekarang merasakan dipuji gitu. Coba waktu saya begitu datang di Indonesia sebagai Menteri Keuangan lagi, emang dulu Kemenku punya medsos? Nggak punya, Bu. Apakah anak-anak tahu bagaimana untuk menerjemahkan nota keuangan yang 500 halaman menjadi Instagramable? Enggak juga, Mas. Itu harus saya tiap hari bilang, kalian kan generasi milenial, emang ada yang baca nota keuangan 500 halaman? Enggak ada. Saya kasih contoh waktu saya di Bank Dunia. Saya di Bank Dunia waktu itu saya mengatakan, di Bank Dunia itu para ekonom lulusan universitas terbaik frustrasi, dia nulis paper bagus-bagus, emang masuk jurnal, tapi no one read it gitu. So what is the impact? Sampai chief ekonomisnya sampai bilang, Sri Mulyani, I have to translate it into 140 sentence di dalam Twitter. Ya, that is your job now gitu, sebagai chief ekonomis. Nah itu saya waktu pulang saya mintakan sama orang-orang teman Kementerian Keuangan yang biasanya udah merasa sangat nyaman Kementerian Keuangan, ya dunia boleh jungkir balik tapi saya di Kementerian Keuangan, diubah menjadi you have to communicate, you have to connect, you have to explain. Dan orang itu nggak bisa dikasih nih website www.kemenku.go.id, kan udah ditaruh Bu di situ, emang ada yang ngeklik? Yang diklik itu yang TikTok yang sampai jutaan, kamu nggak ada yang ngeklik, paling yang ngeklik tetangga kamu atau temen kamu satu kos. Iya kan? Yeah. Jadi kalau sekarang teman-teman Kemenku diajarin untuk communicate, tadi saya sampaikan di tempat kerja they have to change, karena dunia berubah. Dan itu nggak cuma di Kemenku, saya minta di semua. Nah, perusahaan-perusahaan kan juga sama, mereka harus berubah. Mereka tahu bahwa kalau saya harus meng-hire nanti versus robot, otomatisasi, kan itu yang harus dilakukan. Jadi mereka harus, makanya pemerintah membuat policy R&D dan vocational dapat tax holiday atau tax incentive. Kalau kamu mentrain anak buah kamu, pekerja kamu, dikursusin, umpamanya saya ngursusin ngeluarin uang 100 juta, kamu bisa deductible 2 kali lipatnya untuk mengurangi pajak kamu. Kalau kamu melakukan research, kamu bahkan bisa klaim 3 kali lipat dari biaya yang kamu keluarkan. Karena apa? Kita ingin nggak cuma pemerintah, dunia swasta juga berubah tadi seperti tadi. Jadi poin saya adalah tadi Mas, kalau kita mau bicara untuk menjadi negara yang avoiding middle income trap, while kita punya generasi muda yang bagus, itu ngerjain secara telaten banyak hal tadi yang mungkin kalau istilahnya orang Jawa atau adalah sepi eng pamreh rame eng gawe. Nggak tahu Mas Yura tahu nggak bahasa Jawa nih? Mas Heri tahu nggak? Kalau nggak bisa meta nggak tahu dikasih tahu. Ya. Kalau saya orang Jawa Bu, paham. Yang ngerjain dikit. Ya oke. Kalau yang nggak ngerti, Melisa dan yang lain-lain dikasih tahu tuh. Aku selalu menggunakan ganti. Artinya itu kerjaannya banyak banget, tapi kita harus sepi eng pamreh. Tapi tidak berarti kalau kita kerja banyak, kita nggak komunikasi. Makanya seperti Kemenku itu saya mengatakan, Anda harus bisa nyeritain ke rakyat
supaya rakyat tuh tahu. Itu pun kita kompetisi dengan hoax yang banyak banget. Yang saya selalu mengatakan tadi. Satu lagi ya yang saya ingin tutup dengan begini. Coba Anda lihat negara-negara. Aku tiap hari kita sebagai policy maker tuh kalau lihat berita tidak hanya untuk gossiping ya, tapi kita mikir kan. Umpamanya contohnya Amerika, Inggris, bahkan Perancis atau Cina, RRT, India sekarang atau Jepang, Korea. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda lihat negara-negara itu sih bukannya kurang income, tapi dia lihat populasinya, rakyatnya bisa dihasut. Itu bukan karena lapar. Bukan karena lapar. Nggak ada orang lapar di Amerika. Mungkin yang ada adalah orang yang addicted sama opioid itu aja. Kenapa mereka bisa divided seperti sekarang di Amerika atau seperti di UK terjadi Brexit dan orang antara generasi muda dan antara pendatang sama yang disebut pribumi, atau negara-negara seperti Eropa itu antara imigran yang mayoritas Muslim atau dari Afrika versus Bapak dan Ibu sekalian, mereka tiap hari diisi dengan informasi yang tadi, yang makin mengeraskan perbedaan. Dan itu membuat mereka menjadi suatu society yang tadi, kalaupun saya nggak sebut break, fragmented lah. Kalaupun dia belum pecah, dia retak. Dan kalau udah retak, susah banget ngejahitin. Makanya saya itu di Kemenq, walaupun kita ngurusinya bendara, saya selalu mengatakan, kalau tiap hari orang menyebutkan utang-utang itu riba, haram, cuma nyebutin kayak gitu, itu aku nggak take it lightly, itu bukan personal attack ke saya, itu adalah suatu isu yang akan membuat Republik itu terbelah. Karena yang digunakan adalah emosi-emosi primordial, agama, sektarian. Dan kita mungkin ngomong kalau kayak gini dalam rangka pemilu, sebetulnya enggak. Setiap hari itu bisa dibenihkan atau dimunculkan benih-benih perpecahan itu. Nah, kalau kami di Kemenq, kenapa saya selalu mengatakan take it seriously those issue. Bukan karena apa-apa. Saya jelas cinta sama Republik Indonesia. Tapi saya melihat konsekuensinya kalau kita gagal is just terlalu besar. Terlalu berharga. Dan nggak ada negara yang hari ini, itu tadi ngomongin tentang teknologi digital itu, ngadepin teknologi digital itu ternyata nggak semuanya siap. Termasuk konsekuensinya dari sisi tadi perang informasi, regulasi mengenai privasi, security, dan yang lain-lain. Terus terang, sebagai policy maker, saya merasa itu adalah PR yang luar biasa rumit. Nah, makanya kalau dalam tugas saya sebagai Menteri Keuangan, ya tadi coba nyelesain yang bisa kita selesaikan sambil kita bicara tentang antisipasi tadi. Kayak tadi mulai dari stunting, sekolah, sampai kepada training kerja, kita menggunakan insentif fiskal dan yang lain, sampai kepada hal-hal yang mungkin tidak dianggap sebagai domainnya kita, tapi menurut saya itu penting. Trust kepada government itu penting banget. Bukan karena kita ingin melanggengkan kekuasaan. Siapapun government can go, tapi institusi government itu penting. Maka saya nggak pernah take it lightly tuh Mas Heri sama Mas Yura. Kalau orang kemudian kita membuat isu, terus ada orang yang mulai dari hanya ngeledek sampai membuat counter information. Karena buat saya, dan kalau counter information itu dominating, dipercaya, padahal dia adalah sesuatu yang totally false, itu bahaya, gitu. Itu bahaya karena berarti kita akan membiarkan adanya korosi atau pengerapuhan dari fondasi-fondasi kepercayaan itu. Nah, ini yang kenapa teman-teman di Kemenq tadi kalau ditanyain, mereka kerja extremely keras karena saya sangat keras sama mereka. Aku nggak pernah membiarkan anak-anak KL itu tidur nyenyak itu. Sedikit isu aja saya bilang, ini isunya kenapa? Kenapa bisa muncul? Kenapa tidak ada counter dari kita? Gitu aja. Jadi ya, it's working really hard. Tapi saya senang tadi kalau dengar Anda semuanya memuji mereka. Jadi terima kasih, itu berarti anak-anak kerjanya luar biasa bagus. So it's quite something. Makasih. Ya karena memang kemudian di kita pun di Kata Data juga ya sebagai media gitu ya, dan produk-produk lainnya itu juga
bagaimana kemudian bisa men-serve publik dengan informasi yang sifatnya lebih akurat, based on data gitu ya, dan apalagi dengan kondisi yang tadi Ibu Menteri bilang, keterbelahan ini hoaxnya makin banyak sih kira-kira gitu. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia atas pemaparannya. Sahabat Kata Data, rangkaian acara kami masih akan terus berlanjut menemani hari Anda hingga sore nanti. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, Jerman International Cooperation, Link Aja. Acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partners, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Selanjutnya, kami memiliki pemaparan menarik mengenai ekonomi Indonesia dari perspektif seorang penulis dan juga Emeritus Professor of Economics dari Boston University, Amerika Serikat, Profesor Gustav F. Papanek. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.